Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Gus Bro dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Mas Den. Beliau cukup terkenal di YouTube dan di lain-lain. Dan juga YouTuber juga. Kalau nggak salah nama YouTube-nya Mas Den Vlog. Mas Den Vlog. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan kali ini saya ingin menanyakan atau ingin menguak pengalaman-pengalaman misteri saat Mas Den ini pernah juga jadi seorang mediator dan sekarang juga praktisi supranatural dan juga banyaklah ya. Dan saya ingin tanyakan kepada Mas Den pengalaman-pengalaman misteri atau pengalaman-pengalaman terseram saat Mas Den itu nge-vlog atau melakukan penelusuran di tempat-tempat angker atau di tempat-tempat punden atau di situs-situs yang terkenal angker. Itu apa saja? Ya, pengalaman yang sampai saat ini masih keinget gitu Gus ya. Ketika saya penelusuran di daerah Kediri ya. Di situ memang banyak rumor yang beredar bahwa seringkali orang yang datang meskipun dengan niatan baik tetap kayak diganggu gitu loh. Nah, di situ saya memang sudah uluk salam, sudah berpamitan dengan makhluk-makhluk yang berada di situ gitu Gus ya. Dan bahkan sesepuh situ juga saya sudah berpamitan. Namun di hati kecil saya itu masih ada sesuatu yang kayaknya menantang gitu loh. Bener dah, masa iya wong sudah niatnya baik, berpamitan kok masih diganggu, saya bilang gitu. Ketika di lokasi memang saya tidak merasakan diganggu. Ketika di lokasi saya ambil video, vlog dan juga penelusuran itu aman. Tapi ketika pulang di rumah 3 hari itu, kalau istilah Jawa mungkin ketindian seperti itu. Itu selama 3 hari, dan setiap mau ketindian saya tuh mesti, nah ini kayaknya ada yang datang lagi ini. Saya biarkan memang sampai 3 hari. Saya istilahnya tuh melawan gitu loh, melawan dan berinteraksi. Ternyata memang benar. Tujuannya di situ itu satu, memang tempatnya dulunya itu memang tempat kerajaan yang bisa dibilang tertua seperti itu, dan tujuannya untuk menjaga keutuhan dari tempat itu gitu. Nah, kesimpulan yang saya dapat ya, hikmah dari kejadian itu, kita memang harus benar-benar menjaga etika atau tata krama seperti itu Gus. Itu di Kediri. Dan di Mojokerto sendiri sebenarnya sih bisa dibilang aman ya kalau kita ke tempat-tempat yang angker, tergantung niat sebenarnya gitu Gus. Jadi yang saya terapkan di tempat angker seperti apapun, saya selalu diawali dengan niat dan tujuan seperti itu. Kesan yang paling teringat di memori Mas Den sendiri itu saat melihat atau memasuki alam lain, atau saat penelusuran, saat Mas Den melakukan penerawangan, itu yang paling teringat atau masih teringat sampai sekarang itu kejadian apa? Ya, yang teringat ya, kejadian ketika saya itu membantu salah satu seseorang seperti itu ya, yang dia masih SD, namun bangun tidur dia nggak bisa kayak jalan gitu Gus. Dia mau berdiri itu kakinya sakit gitu. Nah, ketika itu saya bersama Kang Eko ya membantu seseorang itu. Awalnya baik-baik saja, kayak nggak kerasukan atau nggak diganggu gitu. Tapi dari awal saya sudah merasakan ada kejanggalan seperti itu. Ketika kita salaman aman. Nah, setelah beberapa lama kemudian gitu,
dia sudah, yang sakit itu sudah berontak gitu, tiba-tiba nangis. Nah dari situ saya masuk ke alamnya, ternyata ada manfaat ketika saya penelusuran di salah satu tempat-tempat yang bersejarah di Mojokerto. Jadi ada hubungan gitu. Ada hubungan gitu Gus. Nah ketika saya masuk di dimensi yang mengganggu si anak ini tadi, ternyata di situ ada istilahnya itu kerajaan jin mungkin ya. Nah di situ ketika saya masuk, saya tiba-tiba kayak ada yang bantu gitu Gus. Jadi dari bangsa jin dengan dimensi itu saling apa ya, istilahnya saling bantu gitu. Nah ketolong dari bangsa itu, kita tidak apa ya, bukan menuhankan atau apa, tetap saya minta tolong sama yang maha hidup ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu menciptakan jin dan manusia itu sudah sudah nyata gitu. Dari situ yang keingat terus gitu Gus. Jadi masih ada apa ya istilahnya itu, ada bantuan seperti itu. Luar biasa ya. Jadi saat sama penelusuran itu kebetulan mungkin ada salah satu penunggu situ yang mengenal sampean, akhirnya ada yang minta tolong, satu jalan sama itu, akhirnya ya bisa saling membantu ya, gitu. Mungkin ya. Seperti itu mungkin ya. Yang di sini banyak yang penasaran ya masalah Mas Den dulu sebagai mediator nih, di salah satu channel besar di Jawa Timur ini. Itu yang saya rasakan. Ini kan banyak pertanyaan yang dirasakan saat menjadi mediator itu bagaimana? Apakah tidak sakit semua? Apakah tidak berbahaya dalam tubuh atau diri sampean dan lain-lain? Itu bisa dijelaskan, Mas Den? Iya. Kalau saya pribadi ya, teman-teman yang di luar sana, ketika saya mediator itu memang tergantung siapa yang masuk gitu Gus ya. Ketika yang masuk itu dari energi yang positif gitu ya, mungkin bawaan kayak orang-orang atau petinggi-petinggi di masa itu gitu ya, itu bawaannya enak. Tapi kalau yang masuk itu energi yang negatif ya, kadang ketika masuk itu sudah memberontak gitu, kayak kita itu, aku kan berusaha nahan di situ. Kalau memang negatif saya kunci, saya tahan gitu. Saya perlu informasi itu aja. Tapi di situ sudah ngelawan gitu Gus. Nah itu kalau kita nggak apa ya istilahnya itu tidak diimbangi dengan istilahnya itu mungkin wirid ya. Jadi kalau saya di Muslim teman-teman, saya selalu pakai sholawat gitu. Jadi untuk membuang energi yang jelek itu masuk tadi, saya buang lagi gitu. Jadi nggak sampai kayak nyisa gitu. Kalau nyisa itu kayak di badan tuh memang kerasa kayak nggak enak. Terus bawaan sehari-hari kayak pengennya emosi gitu. Nah itu saya bisa mengeluarkan sendiri seperti itu. Mungkin di situ ya perbedaan untuk teman-teman yang di luar sana mungkin. Apakah pernah saat sampai dijadikan mediator itu ada salah satu penunggu situ atau yang masuk ke Mas Den itu ngikut sampai ke rumah atau ngikut sampai kemanapun itu? Ya, itu memang ada. Dan itu sempat saya nggak percaya awalnya ya. Baru pertama kali mengenal dunia mistis ya, mengenal dunia spiritual itu memang otodidak gitu Gus. Saya tidak ikut di perguruan manapun ya, saya memang otodidak, memang kayak seolah-olah itu dituntun gitu loh. Kamu harus dari sini ke sini, kamu dari sini ke sini, ini yang harus dilakukan kayak gitu. Dan berjalannya waktu memang oh iya berarti ini benar-benar yang dari sana yang ikut gitu ada. Ya bukan, kalau menurut saya sih bukan otodidak, itu mungkin ada para leluhur dulu atau titisan dari mbah-mbah dulu yang melakukan tirakat, melakukan puasa, melakukan dan lain-lain, akhirnya ilmunya atau karomahnya itu turun ke anak cucunya, mungkin salah satu ke Mas Den ini gitu loh. Ya mungkin ya, seperti itu Gus ya. Kalau dibilang ada keturunan mungkin bisa jadi ya. Kita di sini teman-teman, saya tidak
ingin menggurui gitu ya. Saya juga banyak-banyak belajar dari Gus Bro ini. Memang benar teman-teman ya, kalau saya menyikapi memang ada dua gitu ya Gus ya. Ada yang memang benar-benar murni belajar, ada yang dari garis darah atau keturunan seperti itu ya. Ya, jadi ada memang buyut saya dulu itu, kalau cerita orang-orang atau saudara itu memang beliau juga ahli di bidang tirakat dan di bidang spiritual juga gitu ya. Dan ketika dihitung itu saya tuh masih keturunan ke-6 seperti itu. Kalau menurut mbah-mbah dulu kan kalau keturunan ke-7 kan sudah di bawah ke-7 kan sudah nggak dapat banyak kan. Kalau 1 sampai 7 kan kemungkinan biasa dapat atau karomah itu dapat banyak. Mungkin seperti itu, iya. Kalau tak lihat dari video Mas Den yang dulu ya, beberapa tahun yang lalu saat jadi mediator di sebuah situs, itu seringkali Mas Den itu kemasukan seorang yang sepuh. Iya. Dan bahasanya itu kayak bahasa Jawa yang dulu, yang sepuh atau yang halus. Iya. Itu saat Mas Den kerasukan itu bagaimana? Masih bisa mengendalikan diri atau sudah sepenuhnya dikuasai oleh makhluk yang masuk Mas Den itu? Ya, kalau yang benar-benar sepuh ya yang masuk ya, artinya yang dituakan di dimensi itu saya sudah full Gus, sudah full gitu. Jadi sudah tidak sadar gitu ya? Iya, tidak sadar. Benar, sudah full. Apa ya, memang tujuan waktu itu kan memang kita benar-benar menggali informasi dari dimensi itu gitu. Jadi tetap langkah-langkahnya saya minta izin sama Yang Maha Hidup, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar dilancarkan untuk proses mediumisasi waktu itu gitu. Jadi yang dituju memang yang sesepuh gitu Gus, yang masuk yang sesepuh. Ini posisinya kan di kuburan ya. Mohon maaf ya. Podcast kita di tanya jawab di kuburan karena kayaknya momen ini lumayan bagus. Lumayan bagus, cuman pas gitu ya. Jadi tadi saat kita ngobrol berbincang-bincang kayak ada sesuatu yang ya. penasaran dengan kita, ikut nimbrung gitu. Mungkin ya. Ikut mendengar cerita atau gimana gitu ya. Iya. Tapi cukup lumayan ya, aura di sini cukup ya apa ya, lumayan pokoknya, lumayan kental, lumayan banyak yang positif dan juga banyak yang negatif. Mungkin ya bukan karena ini kuburan ya, cuman aneh aja ya. Aneh. Kalau yang saya rasakan tadi teman-teman ya, memang ada yang bukan usil ya, tapi dia ingin berusaha untuk menampakkan atau memperkenalkan gitu Gus ya. Ya penasaran, ya, penasaran dengan kita karena saya pribadi teman-teman ya, kalau makhluk-makhluk yang seperti itu ketemu kayak Gus Bro, kayak saya, kayak teman-teman mungkin yang bisa melihat makhluk astral itu, dia tuh kayak seneng gitu loh Gus, kayak merasa oh aku bisa deh ngobrol sama itu kayak gitu mungkin ya. Mantap. Tiba-tiba ini kayak ini sudah ada yang hadir teman-teman ya, ada energi yang lumayan besar ya Gus ya, berusaha interaksi dengan kita ya. Mohon maaf Mbak, kita nggak ada niatan untuk mengganggu. Kita lanjut ya Mas Den. Siap. Yang atau penasaran oleh penonton atau pemirsa atau ya subscriber ya, saat kerasukan itu yang dirasakan tuh gimana? Setelah itu pusing atau lemas atau bagaimana? Soalnya kan yang saya lihat dari Mas Den saat itu kan ada mual, mau mutah, iya. Atau pernah ada kayak masih wajahnya tuh kayak ada suatu kesakitan. Apakah yang dirasakan itu bagaimana? Ya tergantung energi yang masuk itu, kadang kayak datang kayak angin gitu Gus, langsung serut, kayak saya tuh kayak kerasanya kayak mengecil gitu loh. Nah ada juga yang langsung kayak dari belakang ini gitu, langsung kayak panas gitu kan, panas serp, langsung apa ya istilahnya, setengah sadar gitu, kayak kita mau berontak tapi nggak bisa gitu. Dan nggak pernah sih merasakan pusing atau apa, tapi kalau mual itu sering kali karena
gesekan energi mungkin ya, energi yang dari saya pribadi dengan di situ mungkin ada gesekan gitu, makanya kayak Untuk mengeluarkan energi itu ya. ya, Ya cukup menarik ya, pengalaman-pengalaman Mas Den yang sangat luar biasa saat melakukan penelusuran dan menjadi seorang mediator ya. Sekarang sudah hampir jarang ya menjadi mediator, jarang. sekarang sudah menggeluti di dunia spiritual atau konsultasi masalah gaib, konsultasi masalah apapun bisa hubung Mas Den juga gitu ya. Oh iya Mas Den, pengalaman sampean saat sekarang kan terjun di dunia pengobatan Iya. atau ya membantu orang lah dalam kesusahan, paling berkesan atau paling menarik atau paling enak diceritakan di sini itu saat ngobati orang yang gimana, kesurupan kah atau santet kah atau apa? Iya. Waktu itu saya mengobati via online ya. Jadi waktu itu pasien saya tuh dari Kalimantan, aslinya orang Jawa. Dia merantau di Kalimantan, buka warung ya, warung makan gitu. Awalnya rame banget, dan ketika itu sepi terus kenal saya. Ketika saya membantu itu seringkali mengalami gangguan gitu Gus. Artinya mengalami perlawanan dari si pengirim seperti itu. Nah, lagi-lagi teman-teman ya, saya tuh dapat lagi bantuan ya. Artinya saya meminta siapapun yang bisa bantu gitu ya, atas izin Allah, gak apa-apa karena tujuannya baik seperti itu. Dan tiba-tiba itu memang ada serangan, dan anehnya itu dari sini, dari Majapahit seperti itu. Dan saya suruh siapin media air itu, si pasien tuh bilang, loh Mas Den, ini airnya tiba-tiba kayak apa ya, mendidih gitu loh, kayak pluk. Ya nggak apa-apa Kang, yang penting sampean tetap baca sholawat saya seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan bantuan makhluk-makhluk astral yang tujuannya baik ya, saya fan aja gitu Gus, meskipun dibantu makhluk astral tapi tujuannya baik, saya fan aja seperti itu. Yang penting kan kita tidak memuja atau kita kan harus berteman dengan siapapun. Bahkan saat seperti kita ya Mas kan, kita juga banyak mengenal bangsa-bangsa seperti itu, makhluk seperti itu sebagai kawan, bukan teman aja, bukan sebagai yang dituhankan atau memuja, bukan sih ya. Makanya kalau wah ini berteman ini dengan musyrik, enggak sih, maksudnya tergantung kita teman-teman ya. Apa salahnya sih kita berteman? Tergantung kita, tujuannya apa gitu aja. Ya yang percaya nggih monggo, yang nggak percaya nggih dipantau saja. Iya. Fan. Iya. Oh iya Mas Den, gini kan bicara tentang leluhur Mas Den. Apakah pernah menampakkan diri atau memang pernah mewujudkan lewat mimpi atau lewat nyata atau lewat saat Mas Den itu saat kalut atau saat gelisah atau saat sumpek, itu apakah Mbah atau yang ngikut Mas Den itu atau yang nitis Mas Den itu bisa pernah menampakkan diri ke Mas Den? Ya, ini sebenarnya agak dalam sih ya. Agak dalam teman-teman ya. Ini yang oke, saya cerita, ini memang awal saya diperkenalkan dengan beliau tuh melalui mimpi ya. Siangnya saya itu penelusuran di salah satu tempat, di situ banyak sekali bukti otentik ya, peninggalan dari masa kerajaan Majapahit ya. Ada batu bata yang menciri khaskan kerajaan Majapahit, dan juga ada fragmen dari terakota, dan bahkan ada yang dari keramik gitu ya. Artinya tempat itu dulunya tuh sangat megah gitu Gus. Nah di waktu itu saya tanya sama juru kunci, sudah sepuh, beliau bilang saya nggak tahu Mas, ceritanya ini dulu apa saya nggak tahu, saya hanya dapat pesan dari
bapak saya disuruh jaga, disuruh merawat gitu, disuruh bersihkan, udah nggak pesan apa-apa. Nah ketika itu saya tuh dalam hati itu memang kayak sedih gitu loh, dulu ini tempatnya apa, terus siapa yang bisa bercerita, sedangkan juru kunci saja tidak bisa bercerita ini dulunya tempat apa gitu. Nah dari situ pulang saya kayak kerasa kayak capek banget Gus, kerasa kayak capek banget, terus tidur ya, tidur. Nah di jam 4 tuh saya sudah waktunya ngajar ngaji gitu. Waktu tidur itu mimpi gitu, mimpi saya diperkenalkan dengan seseorang yang pakaiannya itu seperti resih ya. Beliau memakai serba putih dan agak apa ya, struktur tubuhnya itu agak besar, agak bukan gendut ya tapi besar gitu ya. Dan beliau tidak berkata atau tidak memperkenalkan saya ini siapa, tapi beliau hanya senyum gitu, senyum dan tiba-tiba mengajak saya ke salah satu tempat. Nah ketika sampai di tempat itu, saya di dalam hati kayak, loh ini bukannya yang tadi saya kesini, kayak gitu, kayak sudah kenal gitu. Tapi waktu di dunia nyata itu kan pohon besar banget. Nah ketika di dalam mimpi itu saya melihat ada istilah mungkin padepokan gitu ya, ada 3 bangunan, yang satu itu bangunan besar kayak balai gitu ya, terus depannya itu ada bangunan kecil 2 yang menghadap ke sana gitu. Dan di situ banyak orang yang berlalu lalang ya, lalu lalang, yang ada yang di belakang bangunan tuh ada yang kayak berlatih silat gitu Gus. Kayak apa ya, bisa dibilang kalau kita nonton TV di film kolosal kayak Aling Dharma ataupun Tutur Tinular kayak gitu. Jadi kegiatannya itu kayak orang-orang dulu gitu Gus. Jadi kan saat sampean ke sana kan mungkin memang sekarang, wujud sekarang. Nah sampean mimpi itu wujud yang berapa ratus atau berapa ribu tahun yang lalu. Nah dari mimpi itu ternyata beliau sering hadir ketika saya gelisah, saya ada masalah, saya ada problem. Beliau itu selalu hadir dan selalu memberikan, bisa dibilang, jalan yang positif gitu. Itu makanya saya banyak belajar dari keadaan seperti itu, banyak belajar dari beliau gitu Gus. Ketika ada masalah, ketika ada problem gini-gini, itu selalu memberikan jalan yang positif gitu. Ya. Bicara tentang kerajaan, bicara tentang peninggalan-peninggalan, apakah Mas Den saat penelusuran itu pernah menemukan sesuatu, pusaka atau mustika atau apapun yang peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu itu yang sangat berarti, walaupun hanya kecil atau apapun, itu pernah nggak Mas Den menemukan sesuatu yang sangat luar biasa? Iya, ada sih Gus, yang sampai saat ini tetap momen itu tidak bisa saya lupakan teman-teman ya, karena bendanya juga saya pegang. Itu saya menemukan di Lamongan ya, tepatnya di Desa Gurit ya, di situs Jogodolo. Di situ memang peradaban yang sangat luar biasa. Ada 3 peradaban teman-teman ya, ada di masa Kapitayan ya, juga Hindu Buddha sampai ke generasi ke Islam gitu ya. Ada tiga peradaban agama. Nah di situ ada sendang yang menurut juru kunci dan cerita tutur ya, cerita warga bahwa itu sendang gerenjengan namanya. Dan di situ di masa kerajaan sering dibuat mandi putri raja seperti itu. Nah saya hubungi juru kunci, Kang saya besok mau vlog di sendang gerenjengan. Oh ya nanti tak lihat dulu. Nah juru kuncinya bilang, Mas Den kalau mau bikin video harus ada syaratnya. Apa syaratnya Kang? Syaratnya harus memakai pakaian Jawa, baru
pertama kali saya vlog ataupun penelusuran di situs apapun, baru pertama kali saya mendapatkan apa ya istilahnya, syarat lah harus berpakaian Jawa, dan Cukup menarik ya. cukup menarik teman-teman. Dan oke lah, kita memang apa ya, Sebagai tamu, menghormati iya. dia sebagai tamu. Saya memakai pakaian Jawa, dan ketika sampai saya memang udah kerasa nyaman banget, kayak disambut gitu Gus, kayak disambut ketika wawancara sama juru kunci. Dia kayak gini, bertiga kalau nggak salah ya. Saya tuh kayak ada apa ya, kok kayak harus noleh ke belakang gitu, padahal ini masih kayak gini, masih kayak apa namanya itu, wawancara gitu Gus. Nah selesai wawancara langsung saya noleh ke belakang, karena kayak dari tadi kayak harus noleh gitu, harus noleh. Ketika noleh gini, di bawah itu kelihatan istilahnya tuh full buntet kalau Jawa ya, fosil kerang, fosil keong gitu Gus. Nah fosil keong tuh besarnya segini teman-teman. Nah dari situ saya senangnya tuh gini, itu kan sungai purba ataupun sendang purba gitu. Nah dengan apa kita membuktikan kalau itu memang benar-benar sungai purba? Ya dengan ini, dengan hasil temuan yang mungkin fosil keong itu tadi sebagai bukti bahwa ini benar-benar apa namanya itu, benar-benar sendang purba seperti itu. Nah bisa itu apa ya istilahnya, bukti yang sangat otentik gitu teman-teman ya. Dari situ kita sudah bisa mempelajari bahwa untuk menjadi fosil itu butuh waktu yang bisa bilang ratusan tahun dan bahkan jutaan tahun gitu Gus. Itu masih saya pegang, Itu masih ada sampai masih sekarang. masih ada. Jangan penasaran ya, cukup Itu sebagai lihat bukti ya saja. teman-teman ya, masih ada. Kalau penasaran langsung ke Mas aja. Ya. Kalau Siap. anda ya kunjungi ke YouTube-nya Mas Den Vlog ya, atau Siap. juga TikTok-nya juga Mas Den Vlog juga. Ya cukup menarik ya, cerita-cerita tentang pengalaman saat vlog, pengalaman saat penelusuran, pengalaman saat ada di tempat-tempat yang sakral atau tempat-tempat yang angker ya, situs, punden dan lain-lain. Cukup luar biasa yang disampaikan oleh Mas Den. Jadi cerita-ceritanya cukup luar biasa dan banyak hikmah yang bisa diambil di situ ya. Kalau diceritakan ya nggak cukup durasinya ya. Iya. Itu hanya yang pengalaman singkat-singkat atau pengalaman yang hanya sebagian sih. Kalau diceritakan semua ya durasinya Waktunya cukup, kurang ya. waktunya kurang lah ya. Mungkin nanti ada season berikutnya mungkin ya. Ada season teman-teman ya. berikutnya. Yang penasaran dengan dunia mistis lah. Kalau Nanti video ini ramai ya ada season berikutnya. wajib ditonton. Iya. Ya sahabat Gus Bro ya, cukup sekian kita tanya-tanya ke Mas Den atau pengalaman-pengalaman Mas Den yang cukup luar biasa, cukup menarik dan banyak hikmah yang bisa diambil di sini ya. Ya terima kasih Mas Den ya atas waktunya. Sama-sama. Dan atas pengalaman yang sangat luar biasa. Mantap. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.